Salam damai sejahtera kepada Anda semua, rekan-rekan mahasiswa Universitas Tekom yang saya kasih dalam Tuhan. Kita berjumpa di dalam pertemuan perkuliahan pembinaan mahasiswa berkarakter Kristus. Di dalam pertemuan yang ke-13, topik pembicaraan kita adalah jangan mengasihi dunia. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita memulai perkuliahan saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami berhimpun bersama di dalam naungan darah Adi-Mu, di dalam diri-Mu sendiri. Kau yang telah mengasihi kami, Kau juga mengumpulkan kami, supaya kami boleh bersama-sama datang beribadah kepadamu di dalam terang firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau tetap mengurapi kami dengan Roh Kudus, sehingga pertemuan ini, walaupun secara virtual, tapi tidak mengurangi terang, tidak mengurangi pengenalan kami dan pengalaman kami akan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sandarkan semua doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, pertemuan kali ini membahas mengenai jangan mengasihi dunia. Kalau dikatakan jangan mengasihi dunia, kita harus mengenal bagaimana posisi atau kedudukan dunia di hadapan Allah. Kalau kita melihat kedudukan dunia di hadapan manusia, mungkin Anda dan saya tidak setuju dengan perkataan ini. Jangan mengasihi dunia. Tetapi kalau kita mau menjelaskan, saya akan menjelaskan bagaimana posisi dunia itu di hadapan Allah. Baik. Dunia di dalam bahasa Yunani adalah kosmos. Ada 3 arti dari kata kosmos ini, ya. Yang pertama, ini mengacu kepada planet bumi atau tanah atau sesuatu yang kita injak saat ini. Ini ada gambaran planet bumi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24 dikatakan Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Di dalam Matius pasal 13 ayat 35 dikatakan sejak dunia dijadikan. Jadi dunia dijadikan di dalam Matius 13 ayat 35 ini mengacu kepada bumi atau langit dan bumi yang telah diciptakan Allah. Lalu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui dia. Jadi sama ya, ini mengacu kepada bumi. Lalu di Markus pasal 16 ayat 15, pergilah ke seluruh dunia. Ini ke seluruh bumi dan ini juga dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, ya saat Tuhan Yesus telah mencurahkan ya Roh Kudus ke atas murid-muridnya supaya mereka boleh menjadi saksi-saksi Kristus di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, ini mengacu kepada bumi yang kita tempati. Yang kedua, kosmos ini berarti penduduk dunia atau manusia yang menghuni di planet bumi ini. Dan di sini ada ayat-ayat dibagi 2. Secara positif, ini adalah penduduk yang di mana Allah mengasihi dunia, itu dunia ditujukan kepada orang-orangnya. Ya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 10, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi orang-orang yang penghuni di bumi ini tidak mengenalnya. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, Allah begitu mengasihi dunia ini. Jadi ini adalah dunia orangnya, orang yang menghuni di dalam planet bumi ini. Yaitu Allah begitu mengasihi orang-orang yang diam di bumi ini.
Lalu Yohanes pasal 12 ayat 19, seluruh dunia datang mengikuti dia. Jadi seluruh dunia mengacu kepada umat manusia datang mengikuti dunia. Sedangkan di sebelah kanan ini adalah saya beri tanda negatif. Ini menunjuk kepada umat manusia yang meninggalkan Allah atau bermusuhan, ya, menolak Allah. Ini juga dipakai kata dunia yang mengacu kepada manusianya. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 38, dunia ini tidak layak bagi mereka. Jadi dunia ini maksudnya penduduk dunia ini sudah tidak layak bagi mereka. Yaitu kalau Anda membaca Ibrani pasal 11, ini adalah saksi iman yang hidup di tengah-tengah orang-orang yang menolak Allah. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 17, dunia tidak dapat menerima dia. Jadi dunia di sini mengacu pada orang-orang yang tidak percaya, ini tidak dapat menerima dia, menerima Tuhan. Lalu di dalam Yohanes pasal 15 ayat 18, jikalau dunia membenci kamu, ini dunia membenci itu maksudnya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang menolak Allah, itu juga akan membenci kita yang percaya, yang mengasihi Tuhan. Lalu arti yang ketiga dari dunia atau kosmos ini adalah benda, harta, sistem, ya, atau satu situasi seperti pesta pora atau satu keadaan, misalnya satu keuntungan, ya. Dan semua yang ketiga ini mengacu kepada sistem yang menjauhi Allah. Ya, ini betul-betul sebuah dunia yang bisa membuat manusia menjauhi Allah dan membuat manusia di bawah satu sistem cengkeraman yang memperbudak manusia, sehingga manusia tidak bisa hidup bebas di dalamnya. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 dikatakan harta duniawi. Ini mengacu kepada harta, benda-benda, ya, masuk di sini gambarnya adalah teknologi, semua hal-hal yang menjadi keperluan hidup manusia, ya. Lalu di dalam Matius pasal 16 ayat 26, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Jadi maksudnya di sini memperoleh seluruh dunia. Dunia dalam arti ini, hal ini bisa benda, harta, sistem, ya, ada sistem pendidikan, sistem perdagangan, bisnis, ya, sistem apapun yang menjadi organisasi manusia, pesta pora, keuntungan, kerugian, dan semuanya ini cenderung menjauhi Allah. Karena di dalam arti yang ketiga dari dunia kosmos ini merupakan satu sistem, ya, satu operasi yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Di dalamnya itu manusia sudah ditundukkan. Dan di balik yang membuat sistem ini adalah si jahat, si iblis yang adalah musuh Allah. Karena itulah iblis juga bisa mempunyai satu kerajaan, yaitu namanya kerajaan dunia. Ini adalah dunia kosmos di dalam arti yang ketiga ini. Sekarang kita melihat 4 fakta besar bagaimana posisi kedudukan dunia di hadapan Allah. Ya. Pertama, dunia telah terhukum di hadapan Allah. Ya. Jadi di dalam Mazmur pasal 105 ayat 7, dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Jadi mengapa dunia telah terhukum di hadapan Allah? Karena dunia telah dicemari oleh dosa. Dunia telah dikuasai oleh si jahat. Ya, Allah tidak pernah menciptakan dunia sistem. Ya, tetapi yang Allah ciptakan adalah dunia dalam arti planet dan penduduk manusia. Tetapi si iblis musuh Allah telah menciptakan
satu sistem dunia yang lain. Di dalamnya, di mana Satan ini telah mencemari, ya, telah mencengkram. Maka atas dunia dalam hal ini telah terhukum di hadapan Allah. Jadi Anda dan saya, kalian harus hati-hati terhadap sistem-sistem dunia ini, ya, sistem apapun, ya, semua sistem perdagangan, semuanya ini memakai satu sistem. Di dalamnya ada prasyarat dan Anda harus menuruti syarat-syarat itu supaya Anda bisa masuk ke dalam sistem itu. Yang kedua, dunia berada di bawah cengkeraman si jahat. Sudah saya katakan, di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Di dalam perlambangan perjanjian lama, kalau Anda membaca kitab Keluaran, itu ada contoh di mana bangsa Israel, ya, saat mereka tinggal di Mesir, ya, kurang lebih 400 tahun, ternyata mereka di bawah perbudakan Mesir, di mana mereka harus mencari nafkah dengan bekerja, mereka membuat batu bata, lalu membuat bangunan-bangunan Mesir. Ya, mereka bekerja dengan dicambuk, ya, dipukul, tetapi di sisi lain mereka juga disediakan makanan. Jadi mau tidak mau mereka harus bekerja, 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 sampai jerih lelah mereka menjadi satu jeritan. Mereka menjerit kepada Allah. Jadi di dalam sistem dunia ini, banyak manusia itu menderita penganiayaan, menderita kesengsaraan, menderita kesulitan. Karena Anda harus tahu bahwa dunia berada di bawah cengkeraman si jahat. Oh, Anda dan saya perlu baik-baik waspada. Kita harus keluar dari sistem ini. Ya, ada caranya. Sebentar, kita harus tahu dulu fakta besar yang terjadi, bagaimana kedudukan dunia. Jadi yang pertama, dunia telah terhukum di hadapan Allah. Yang kedua, dunia berada di bawah cengkeraman si jahat. Yang ketiga, dunia telah menyalibkan Tuhan Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 15, demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Ini adalah pemberitaan Rasul Petrus, ya, yang menegaskan kepada kaum agamawan Yahudi dan juga kaum politik, ya, saat itu, bahwa Tuhan Yesus dia tidak berdosa, tapi dia telah difitnah, dihasut, ya, diberlakukan secara tidak adil. Tetapi Tuhan Yesus menerima semuanya ini untuk menanggung semua dosa manusia, supaya dia bisa membayar tuntutan keadilbenaran Allah. Nah, dia harus mati tersalib, menggantikan manusia berdosa, ya. Lalu dia mati, dikubur, dan pada hari ketiga dia bangkit. Kebangkitannya menunjukkan bahwa dia menang atas maut, menang atas kematian. Dan setelah dia bangkit, dia naik dan duduk di sebelah kanan Allah. Ini menunjukkan Allah telah berkenan menerima semua yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jadi dunia telah menyalibkan Tuhan Yesus. Dan justru dengan dunia menyalibkan Tuhan Yesus, dunia itu sendiri telah dihancurkan. Nah, Tuhan Yesus, dia mati di atas kayu salib, dia telah menghancurkan kepala ular. Ya, mengacu kepada iblis, si jahat musuh. Lalu yang keempat, di sini katakan dunia bermusuhan dengan Allah. Ini adalah gambar dunia di bawah cengkeraman si jahat, itu bermusuhan langsung dengan Allah. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 4, ya, karena Yakobus menegur, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia telah menjadikan dirinya itu musuh Allah. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 2, barang siapa mengasihi dunia, maka kasih Allah tidak ada
di atas orang. Ini menunjukkan bahwa dunia berlawanan langsung dengan Allah. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus berhati-hati. Kalau kita tertarik oleh dunia, kita tertarik oleh sistem, dan kalau kita ini dibawa cengkraman, maka hati-hati. Anda telah menjadikan diri Anda sebagai musuh Anda. Baik, karena itu ada satu keperluan yang mendesak. Satu panggilan. Supaya kita keluar dari dunia. Keluar dari dunia, keluar dari cengkraman sejarah. Ya, kita ambil beberapa contoh teladan di dalam Alkitab. Pertama, Abraham keluar dari Ur Kasdim, Mesopotamia. Ya, yang hari ini daerah Timur Tengah. Ur Kasdim itu di dalam perlambangan mengacu kepada dunia berhala. Ini Ur Kasdim itu artinya pengrajin batu. Ya, jadi batu saat itu diukir, dibentuk oleh manusia, dibuatlah menjadi satu patung, dan patung ini untuk disembah. Dan Ur Kasdim ini berkembang menjadi yang namanya Babel, dan Anda tahu Raja Babel itu Raja Nebukadnezar. Dia pernah membuat patung yang tinggi, ya, supaya orang-orang itu menyembah patung ini. Dan Anda tahu ceritanya, ya, teman Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah patung. Sebagai hukumannya mereka dilemparkan ke dapur api sampai dipanaskan 7 kali. Tetapi mereka masuk ke dapur api, mereka tidak mati. Bahkan mereka bertiga begitu masuk ke dalam dapur api, di dalamnya Raja Nebukadnezar meledup. Kok ada 4 orang? Dan yang satu sepertinya anak dewa. Itu mengacu kepada diri Tuhan sendiri yang menjadi penyertaan, kekuatan. Ya, jadi kalau di sini Abraham keluar dari Ur Kasdim dan berkat Allah, kekuatan Allah menyertai Abraham. Sehingga dengan keluarnya Abraham dari Ur Kasdim, Abraham bisa dijadikan bapa orang beriman. Ya. Contoh selanjutnya adalah Lot yang keluar dari Sodom. Jadi Sodom ini mengacu kepada dunia nafsu jahat, ya. Sodom itu sodomi, atau sekarang itu gay atau homoseksual, ya. Anda kalau melihat ceritanya Lot dalam Kejadian pasal 18 dan 19, ya, itu malaikat Tuhan diutus ke Sodom secara khusus untuk memanggil Lot segera keluar dari Sodom, karena Sodom dan tetangganya itu Gomora itu sudah begitu jahat di mata Allah, sehingga Allah akan menghancurkan dengan hujan api dan belerang. Lalu Lot, istri dan 2 anak perempuannya segera keluar, ya, dari Sodom. Tapi sayangnya istri Lot setelah keluar dia menoleh ke belakang, ya, dan menjadi tiang garam. Sayang sekali, ya. Tapi paling tidak kita melihat betapa, ya, kalau Allah menyuruh keluar, maka jangan ragu-ragu, jangan menolak. Kita harus tunduk, kita harus katakan, ya Tuhan, amin. Saya mau keluar dari dunia Ur Kasdim, dunia berhala, dari dunia Sodom, dari dunia nafsu jahat. Anda tahu sampai hari ini perkara nafsu jahat ini, ya. Sekarang ada LGBT. Oh, betapa jahatnya dunia ini. Ya, dunia Sodom ini telah menginvasi anak-anak muda, negara-negara yang maju juga ada di dalam hal ini. Maka dari itu kita harus mengambil inisiatif, ya, oleh firman Allah menjadi kekuatan kita untuk keluar dari dunia hawa nafsu jahat. Lalu selanjutnya adalah contoh Israel keluar dari Mesir. Jadi Mesir adalah dunia pelesiran dan perbudakan. Ya, tadi sudah saya katakan, bangsa Israel pernah hidup di Mesir 400 tahun, di bawah perbudakan Mesir, dan rajanya adalah Firaun. Dalam Alkitab, Firaun ini melambangkan si jahat, ya, yang telah memperbudak umat Allah, sehingga akhirnya Allah mengutus Musa supaya membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan
Anehnya, begitu orang Israel keluar dari Mesir, saat mereka di padang gurun, mereka diberi makan mana dari langit ya, untuk mereka makan. Mereka malah merasa itu makanan yang membosankan. Mereka teringat di Mesir ada bawang putih, ada mentimun, ada makanan yang enak. Mereka lupa kalau mereka dulu di Mesir itu di bawah perbudakan, di bawah cengkraman dari Raja Firaun. Tapi itulah kelicikan dari si jahat. Makanya Mesir ini mengacu pada dunia pelesiran, dunia yang mengenakan, tapi di dalamnya juga ada perbudakan, ada penderitaan, ada jeritan. Cuman manusia tidak berasa. Satu sisi menjerit, satu sisi diberi makanan yang enak. Bagaimana ini, rekan-rekan? Sehingga membuat mereka tidak mau keluar. Dunia pelesiran hari ini, dunia malam, dugem, kafe-kafe, justru semakin malam semakin banyak pengunjungnya. Ya, saat saya memberikan ceramah ini adalah sekarang situasi pandemi, di mana diberlakukan PPKM, yaitu pembatasan, ya, satu penerapan pembatasan kegiatan ya masyarakat ke massal. Jadi semua tempat-tempat jualan ya, tempat-tempat mall harus dibatasi sampai jam 7 malam. Ini adalah menghindari kerumunan. Kenapa? Ini juga salah satu tanda bahwa dunia ini adalah sudah menjadi pelesiran, menjadi mengenakkan. Banyak orang yang bekerja, lalu sebagai pelarian, mereka mencari hiburan. Mereka mencari hiburan musik, mereka mencari hiburan untuk menari-nari, bahkan sampai hiburan dengan obat terlarang, dengan narkoba, dengan hal-hal yang lain. Sungguh, ini membuat mereka menjadi sengsara, merugikan tubuh jasmani mereka. Pun juga merugikan mental mereka. Ya, jadi inilah contoh Israel yang sampai menjerit dan Allah menjawab seruan mereka. Allah mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Anda kalau lihat ya di dalam kitab Keluaran, cara Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir itu pertama dengan memberikan tulah, ya 10 tulah. Satu sisi 10 tulah ini memang merupakan satu penghukuman karena kekerasan dari Raja Firaun. Tetapi di sisi lain, kalau Anda perhatikan, 10 tulah itu seperti penyingkapan bahwa Allah ini memberitahu kepada umat Israel bagaimana sebenarnya Mesir itu. Ya, kalau dibukakan baru kelihatan di dalamnya. Tulah pertama adalah air menjadi darah. Air itu adalah sumber kehidupan manusia. Boleh katakan 95% itu hidup manusia itu tergantung dari air. Ya. Lalu tulah yang ke-10 adalah anak sulung, baik manusia maupun hewan mati. Ya, jadi tulah yang pertama, air menjadi darah, dan darah itu adalah kematian. Diakhiri dengan tulah yang ke-10, anak sulung, baik manusia maupun hewan mati. Anak sulung itu merupakan pengharapan ya, kalau Anda lihat. Tetapi itulah yang dibukakan oleh Tuhan kepada orang Israel. Apa yang menjadi pengharapan, apa yang disanjung di dalam dunia, semuanya akhirnya toh adalah kematian. Jadi saat terakhir itu malaikat berjalan. Ya. Kalau melihat pintu yang diolesi darah, malaikat akan lewat. Jadi tidak ada kematian. Itu di rumah kaum Israel. Sedangkan di Mesir, karena tidak ada darah, terjadi kematian. Dan saat itu orang Israel di dalam satu komplek itu ya, karena mereka menyembelih domba, mereka makan daging anak domba ya, dan darah yang telah dilakukan di pintu, mereka makan dengan sukacita. Sedangkan di Mesir terdengar teriakan ya, karena anak sulung mereka mati semua. Dan malam itu juga bangsa Israel diperintahkan oleh Allah untuk keluar. Dan mereka keluar sebagai satu pasukan.
Jadi ini adalah satu contoh bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir yang adalah dunia pelesiran dan perbudakan. Lalu juga adalah Israel yang kembali dari pembuangan Babel. Sudah saya katakan tadi. Jadi pembuangan Babel, Babel sama dengan Ur-Kasdim, Mesopotamia. Ya, itu mengacu kepada dunia berhala. Berhala hari ini mungkin dulunya bentuk patung, tetapi berhala hari ini tidak sekedar bentuk patung. Ya, definisi berhala adalah segala sesuatu yang menggantikan Allah. Itu adalah berhala. Mungkin HP yang Anda pakai bisa menggantikan Allah. Ambil contoh, pagi hari Anda bisa bereksperimen. Ada HP dan Alkitab. Pagi hari Anda bangun, yang mana yang Anda pegang terlebih dahulu? HP atau Alkitab? Puji Tuhan, Alkitab ya. Kalau ada yang memegang HP dulu, itulah saya bisa katakan, hati-hati. HP ini bisa menjadi berhala. Mungkin berhala yang lain itu adalah artis-artis, bintang film, idola. Nah, kata idola itu kan dari kata idol, idola, idol. Idol itu bahasa aslinya artinya berhala, yang dipuja, yang dipuji. Menjadi berhala, yang menggantikan Allah. Apalagi yang bisa menjadi menggantikan Allah. Hobi kita juga bisa menjadi berhala, kesukaan kita. Ya, hati-hati. Kita perlu berjaga-jaga, kita perlu kembali dari pembuangan Babel, dunia berhala. Baik, sekarang kita masuk kepada hal-hal yang praktis. Apa saja yang harus dipisahkan dari dunia? Pertama adalah yang dianggap dunia tidak patut dilakukan anak Allah. Apa saja? Kalau disebutkan mungkin ya banyak ya. Tapi saya memberikan dasar pertanyaan dulu. Dasar pertanyaannya adalah, apakah anak Allah boleh ke sini? Jadi misalnya satu klub malam ya, satu night club. Kalau orang-orang dunia yang memang kesukaannya datang. Mereka senang, ya, mereka bayar, mereka ketawa, hahaha, makan, merokok, minum, dansa-dansa. Suatu hari si A ini, yang ini ya, yang datang itu, dia melihat ada temannya si B. Nah, temannya si B itu adalah orang Kristen, dia tahu. Nah, ini orangnya ke gereja nih, tiap minggu ya datang untuk beribadah. Lalu begitu dia melihat si B ini datang, langsung si A ini mengatakan, loh, kamu itu anak Allah boleh ke sini dong. Wah, kalau ini sudah diajukan oleh si A kepada si B, maka si B ini satu peringat bahwa tempat itu adalah dunia, ya, apa yang dianggap dunia yang tidak patut dilakukan oleh anak. Jadi patokannya itu. Nah, kalau si B menjawab, apa salahnya saya juga punya uang untuk membayar, saya bisa beli minuman, saya bisa membeli apa, ya sudah. Maka sangat disayangkan si B ini yang adalah anak Tuhan. Tapi dengan diingatkan oleh teman yang belum percaya, seharusnya dia menyelamatkan temannya yang belum percaya, tetapi di dalam hal ini, dia malah ikut-ikutan datang ke tempat yang dipertanyakan, apakah anak Allah boleh ke sini? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah anak Allah boleh melakukan ini? Ambil contoh, merokok. Kalau Anda lihat di Alkitab, boleh nggak merokok? Tidak ada larangan, dilarang merokok. Tidak ada berkata di dalam teks Alkitab. Pada zaman dahulu tidak ada merokok. Ya ada lah mungkin dengan cara yang tertentu saya tidak tahu ya. Lalu kalau kembali lagi si A itu merokok. Lalu datang si B minta rokok. Dan si A tahu si B ini, loh, kamu kan anak Tuhan. Loh, anak Tuhan boleh melakukan ini dong. Oh, anak Tuhan itu boleh merokok ya? Jadi si A itu mungkin bertanya sambil kayak melongo, kaget, terheran-heran dan penasaran. Oh, si anak Allah, kamu anak Allah itu boleh merokok ya?
Iya, boleh. Lalu si B mungkin mengatakan, ya boleh-boleh saja sekali. Ini menunjukkan si B ini tidak benar-benar tahu bagaimana apa yang harus dipisahkan dari dunia. Yang ketiga, apakah anak Allah boleh mengatakan ini? Dia ambil contoh perkataan kotor, perkataan yang menyakitkan hati, perkataan yang kasar. Ya, kembali lagi si A dengan seenaknya mengatakan walaupun gurauan ya, kebun binatang masuk, ya mengatakan binatang kepada orang, kepada anu, sedikit ada kesalahan, langsung mulutnya lata mengatakan perkataan kotor, perkataan yang najis. Lalu suatu saat, kembali lagi si B juga kena peristiwa apa? Keluar perkataan kotor juga. Lalu si A ini sengaja bertanya, "Duh, kamu kan anak Tuhan, boleh mengatakan ini ya?" Jadi anak Tuhan juga boleh mengatakan perkataan kotor ya. Si B akhirnya kalau dia sadar, dia akan malu, dia akan minta maaf kepada temannya, walaupun perkataan kotor itu tidak ditujukan kepada temannya, tapi karena temannya itu bertanya seperti demikian, si B langsung menundukkan kepala. Dia malu, dia mohon ampun di hadapan Tuhan. Dia berdoa, mohon darah Tuhan membersihkan semua dosa-dosa. Jadi apa yang dianggap dunia tidak patut dilakukan anak Allah, ini cukup dengan pertanyaan sedemikian. Apakah anak Allah boleh ke sini? Apakah anak Allah boleh melakukan ini? Apakah anak Allah boleh mengatakan ini? Kalau mengenai pakaian, apakah anak Allah boleh mengenakan pakaian seperti ini? Ya, Anda tahu model pakaian hari ini ya, mode fashion juga ada bagian dalam sistem dunia ini, dunia mode. Sistem arti dunia ketiga tadi itu, kosmos yang arti yang ketiga. Ya, satu pesta pora. Anda lihat kalau satu pesta pora, pasti pakaian yang dikenakan itu beda dengan pakaian sehari-hari. Ya, itu pakaian yang sangat glamor. Ya, mungkin ada orang juga bertanya, apakah anak Allah juga boleh memakai pakaian ini? Mungkin pakaian yang setengah telanjang, ya, khususnya yang perempuan, ya mengenakan pakaian yang minim. Bagaimana juga pertanyaan ini mengingatkan bahwa Anda dan saya sebagai anak-anak Allah memiliki satu perbedaan yang jelas antara Allah dengan dunia. Kalau perbuatan anak Allah dikoreksi oleh orang dunia, ini adalah hal yang memalukan. Kita harus mempunyai daya pembeda dan pemisahan diri. Ini yang pertama yang harus kita tahu ya. Yang kedua, segala hal yang tidak selaras dalam hubungan kita dengan Tuhan. Apa saja yang tidak selaras dengan hubungan kita dengan Tuhan? Mencari kemuliaan diri. Ya, mencari kemuliaan diri itu seperti kedudukan, ya, mencari kemuliaan diri ya untuk disanjung, ya. Sekali ini mencari pujian manusia. Kalau kita lihat Tuhan Yesus waktu di bumi, ya di dalam buku ini dikatakan Tuhan Yesus di bumi dia tidak mencari kemuliaan diri. Dia seringkali selesai dia melakukan pelayanan mujizat ya menyembuhkan orang, selalu dia menyingkir. Padahal itu kesempatan untuk disanjung, menjadi raja, menjadi pemimpin. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Dia menyingkir. Ya, Anda kalau melihat Injil Yohanes pasal 6, setelah Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan segera menyingkir. Sampai orang-orang itu mencari dia. Ya. Artinya Tuhan tidak mencari kemuliaan diri. Tuhan tidak mencari pujian manusia. Tuhan bahkan rela dihina, diolok-olok, difitnah. Ya, tetapi Tuhan tidak membela diri, Tuhan tidak mencari pujian manusia.
Dikatakan juga hal yang tidak selaras itu merasa paling pandai, merasa paling hebat, sehingga timbul kesombongan. Anda tahu iblis itu awalnya adalah malaikat ciptaan Allah. Tapi karena dia merasa dirinya itu cantik, bagus, maka dia menjadi sombong. Ya, dan di dalam catatan Yeskiel, dia akhirnya dibuang ke bumi. Dan iblis menghasut manusia, membentuk kerajaan dunia, dan di dalamnya membuat manusia itu mencari kemuliaan diri, mencari pujian, mencari kepandaian, sampai menjadi paling pandai dan paling hebat. Akibatnya apa? Tidak lagi mengakui Allah, tidak lagi menerima Allah, tidak lagi mengasihi Allah, tapi semuanya sudah menjadi egosentris, berpusat kepada diri sendiri. Maka terhadap hal ini kita harus dipisahkan. Lalu apa saja yang harus dipisahkan dari dunia? Juga adalah perkara hal-hal yang membuat hayat rohani padam. Ya, yaitu apa? Tidak bergairah berdoa. Jadi kalau HP Anda membuat Anda tidak bergairah berdoa, maka mungkin aplikasi game-game di dalam HP Anda perlu Anda kurangi, Anda delete. Ya, supaya apa? Anda kembali bisa bergairah berdoa pada Tuhan. Pada saat diselamatkan, Anda setiap hari berdoa. Tapi sudah begitu pegang HP dengan game yang tertarik, ataupun dengan aplikasi yang lain, ya dengan YouTube, IG, Twitter, Facebook, ya dan lain sebagainya, sehingga asalnya ada waktu untuk berdoa. Dengan adanya dunia entertainment seperti itu, maka tidak bergairah berdoa. Ada lagi, yaitu yang tidak bisa membuat mulut bersaksi. Ini mungkin dunia kesibukan, ya membuat Anda tidak bisa membuat mulut bersaksi. Terlalu banyak membicarakan hal yang sekuler, membicarakan gosip, semakin digosok semakin sip, membicarakan politik, membicarakan film, bintang film, ya hal-hal yang sekuler. Mungkin hal sekuler itu biasa, tetapi anehnya ini bisa membuat Anda tidak bisa membuat mulut bersaksi. Jadi mulut Anda begitu karena hal pembicaraan seperti itu membuat Anda bungkam. Mungkin di dalam hati Anda ada suara, ayo beritakan firman, kesempatan. Kalau terjadi kesulitan yang umum, bencana, dan sebagainya, stop. Berikan satu solusi, jalan keluar dari semua penderitaan ini. Adalah apa? Beritakanlah firman. Di dalam 2 Timotius pasal 4, beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Lalu juga ada hal yang membuat Anda tidak senang membaca Alkitab. Jadi tidak bergairah berdoa, tidak bisa membuat mulut bersaksi, tidak senang membaca Alkitab. Apapun, benda, perkara, manusia, tempat, waktu, kapanpun, kalau tidak bisa membuat Anda berdoa, mulut bersaksi, dan membaca Alkitab, berarti perkara tadi itu harus Anda singkirkan, pisahkan dari dunia. Artinya dipisahkan adalah Anda bisa menyingkirkan, mengurangi, sampai Anda melepaskan. Jadi semoga ini menjadi dorongan bagi Anda semua, bahwa bagaimana posisi dunia, sehingga topik pembicaraan kita, jangan mengasihi dunia. Ini merupakan satu visi, ya, satu terang bagi Anda semua, supaya Anda baik-baik di dalam menempuh penghidupan di hari ini adalah penghidupan yang murni di hadapan Allah. Ya, sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semoga Anda bisa mempraktekkan, ya, tiap pagi Anda perlu berdoa, mencari Tuhan, sehingga Anda punya kekuatan untuk tidak atau jangan mengasihi dunia. Sehingga di dalam kampus Anda,
Anda bisa menjadi terang dunia, menjadi garam dunia yang menggarami teman-teman Anda. Menggarami dengan apa? Dengan perilaku Anda yang baik. Melalui Anda bisa menyiarkan firman Tuhan. Anda bisa bersaksi. Sehingga Anda bisa menolak hal-hal apa yang menjadi milik dunia. Ya, dan ini akan menjadi berkat dan kekuatan dan kemenangan bagi Anda untuk mendapatkan pahala saat Tuhan datang kembali. Puji Tuhan, mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat hari ini. Di dalam perkuliahan ini, satu pencerahan bagaimana jangan mengasihi dunia merupakan satu perkara yang penting di dalam hidup kami sebagai anak-anak Allah. Ya Tuhan, sekali lagi Kau merahmati para rekan-rekan mahasiswa, agar mereka benar-benar memiliki penempuan hidup yang rohani, menempuh hidup yang menang bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, tetap ingat perkuliahan mereka, supaya mereka bisa menempuh pendidikan perkuliahan di Universitas Tekkom dengan penuh kebanggaan, dan semua yang mereka terima adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kesombongan diri. Terima kasih Tuhan. Juga ingat para pengajar dan Universitas Tekkom, para rektor, pemilik, dan juga semua staf-staf, semua yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar di dalam Universitas Tekkom. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati pertemuan kami selanjutnya. Kami landaskan semua doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Kita akan berjumpa kembali di dalam pertemuan selanjutnya. Puji Tuhan. Amin.